Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu pengangkatan orang percaya atau rapture. Saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak doktrin ini, doktrin pengangkatan orang percaya yang lebih dikenal dengan kata rapture. Rapture dimengerti sebagai suatu ajaran yang mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, di akhir zaman, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan diangkat ke angkasa bersama-sama dengan Tuhan. Istilah rapture tidak ada dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dengan bahasa Yunani. Istilah rapture itu datang dari istilah bahasa Latin, raptures atau raptus, yang muncul beberapa kali di dalam Alkitab kita. Nah, malam ini kita akan belajar bersama-sama dari catatan Alkitab. Apa sih kata Alkitab tentang doktrin pengangkatan ini atau rapture? Yang pertama, mari kita membuka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Nah, itu raptures, ya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara lihat tadi ayat 17, istilah diangkat itu dalam bahasa Latin raptures. Maka muncullah istilah rapture. Dan rapture menjadi istilah yang begitu terkenal dibanding dengan istilah pengangkatan orang percaya. Mungkin terlalu panjang rapture itu rasanya, wah, enak ngomongnya begitu ya. Saya nggak tahu Indonesia apa, ya, tapi juga mungkin dikenal rapture. Nah, kapan terjadinya? Ayat 16 memberitahu kepada kita pada kedatangan Kristus kedua kali, ketika malaikat Tuhan meniup sangkakala. Ya. Siapa yang diangkat? Ayat 17. Orang percaya yang masih hidup akan diangkat, ya, rapture, lalu bersama-sama dengan orang mati yang sudah dibangkitkan lebih dulu. Jadi orang mati bangkit dulu yang di dalam Tuhan, baru orang percaya itu diangkat menyongsong Tuhan Yesus yang datang dari sorga, turun dan kelihatan di angkasa. Nah, dari sini kita boleh menyimpulkan bahwa rapture itu bersifat fisikal, bukan bersifat spiritual. Nah, kita tidak setuju dengan ajaran teologi liberal. Teologi liberal mengatakan rapture itu bersifat spiritual, bersifat roh, bukan bersifat tubuh. Nah, kita menolak konsep itu. Nah, orang-orang liberal mengatakan bahwa pengangkatan itu bersifat roh, dan kapan terjadinya? Pada saat orang meninggal dunia, rohnya diangkat. Masih ingat Tuhan Yesus waktu disalibkan, ada seorang penjahat di sampingnya yang bertobat mengatakan, ya Tuhan, Engkau raja sekala raja, nanti datang sebagai raja, ingatlah aku. Dia percaya. Dia marah-marah kepada temannya yang tidak percaya. Lalu Yesus bilang apa sama dia? Dalam Lukas 23, 43, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu rapture menurut liberal. Kita nggak setuju. Ya, sebab Alkitab di sini mengatakan rapture itu bersifat fisik, dan bukan orang yang mati lalu rohnya keluar diangkat, bukan.
tapi bersifat fisik, dan orang yang diangkat itu orang yang masih hidup. Kita orang-orang Kristen yang masih hidup akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan tentu ya, kita bersyukur diangkat itu di angkasa seperti waktu Tuhan Yesus naik ke surga, punya tubuh kebangkitan, tubuh yang berbeda. Right? Kemarin saya besok satu orang cukup senior, ya. Dia fisiknya sudah lemah, ya. Giginya bolong, dan dokter nggak berani tambal. Karena dokter bilang kamu sudah terlalu tua untuk ditambal. Kasihan juga ya. Saya harap ada dokter Indonesia yang bisa menolongnya. Lalu saya katakan, gak usah terlalu sedih. Saya menghibur, ya. Gak usah terlalu kecewa dengan dunia yang sementara ini, yang masih ada penyakit, yang buat tubuh makin keriput, makin lemah, makin susah. Karena suatu hari kita akan diberi tubuh yang baru, tubuh yang bangkit. Tubuh yang mirip kebangkitan Tuhan dan diangkat bersama-sama Tuhan di angkasa. Jadi saudara, hari ini saya nggak tahu saudara senang nggak dengan tubuh sendiri, cukup puas atau merasa kecewa. Aduh, ini badan gue sakit semua, ya kan? Sini ngilu, sana ngilu, kaki nggak bisa jalan, mau jalan nanti angkat dulu. Saya 1 minggu ini 3 hari kaki kiri saya sakit, pergelangan. Saya pikir, saya usia berapa ya? Kenapa sekarang jalan kaki kiri sakit ya? Tapi kemudian ingat, ya, toh di bumi sementara, nanti di sorga sudah tidak ada yang demikian. Pas Yesus datang, kita semua dapat yang baru. Jadi saudara, jangan kecewa dengan tubuhmu. Jangan sedih dengan tubuhmu. Jangan lihat kaca tiap pagi saudara mengejek-ngejek tubuhmu. Kamu siapa orang tua kamu ya? Dia tuh udah keriput, muka kayak sarang laba-laba. Karena nanti kita akan mendapat yang sempurna, yang kekal. Nah, kalau saudara meninggal usia 90, waktu diangkat 90 diubah jadi usia berapa? Jangan tanya waktu. Sebab tubuh yang kita terima adalah tubuh yang bersifat kekal. Kalau kekal ada waktu kan? Yang pasti adalah sempurna. Amin. Jadi mulai hari ini saudara, pulang ke rumahmu atau besok pagi, lihat di kaca, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngomong sama orang di kaca itu, hey, jangan kamu sedih dan kecewa, nanti kamu akan jadi sempurna. Amin. Amin, amin, laksanakan ya. Oke, ayat yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Wow. Jadi saudara selama ini anggap semuanya akan mati, betul nggak? Semuanya akan mati, betul nggak? Ini Alkitab bilang ini. Kita tidak akan mati semuanya ya. Jadi ada sebagian manusia yang waktu Yesus datang di hari kiamat gak mati. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Saudara, di sini dalam konteks 1 Korintus pasal 15, Paulus menjelaskan bahwa tubuh itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama, tubuh yang bisa binasa, yang fana, yang bisa sakit, yang kita punya ini yang darah daging, ya, yang harus ke dokter, yang terbatas. Itu tubuh yang pertama. Dan yang kedua adalah tubuh yang mulia, yang tidak dapat binasa, yang sorgawi, tubuh kebangkitan, yang kekal sifatnya. Jadi tubuh ada 2 jenis. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kelak akan mendapat tubuh yang
kekal, yang baru, tubuh kebangkitan, yang sorgawi, yang tidak binasa. Dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan tetap mendapat tubuh yang binasa dan akan dibinasakan, dihukum selama-lamanya. Jadi ada dua jenis tubuh. Nah, ayat 51 dan 52 dua kali disebutkan kita semua akan diubah. Ini menunjuk kepada apa? Tubuh yang baru, yang kekal, diubah dalam sekejap mata. Kalau waktu Yesus datang, kita belum mati, dalam sekejap mata kita diubah. Nah, di sini gak menyebutkan soal rapture. Tapi pada saat tubuh kita diubah itu maknanya sejajar dengan rapture. Jadi diubah, kita dapat tubuh yang baru, kekal bertemu Tuhan di angkasa. Ini seperti yang dijelaskan di 1 Tesalonika pasal ke-4. Sudah nangkep? Ya. Kapan terjadinya? Sekali lagi, pada saat Kristus datang kedua kali, pada saat malaikat meniup sangkakala, meniup nafiri, semua orang Kristen yang sudah mati bangkit dengan tubuh baru. Yang belum mati diubah dalam sekejap. Semua mendapatkan tubuh yang baru. Kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal 3 20 sampai 21, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah. Jadi siapa yang mengubah kita? Tuhan Yesus. Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh kebangkitan, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang sudah mati bangkit dengan tubuh yang baru. Entahkah dia mati di laut, entahkah dia mati di 9/11, ya, entahkah dia mati dimakan ikan, entahkah dia mati 100 tahun lalu sudah hancur, ya. Bukan tubuh lama yang dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Itu sebabnya tiap hari Minggu kita menghafalkan aku percaya kepada kebangkitan tubuh yang baru. Ini yang sudah mati, ya. Nah, kita waktu itu kalau nggak mati bagaimana? Nggak masuk ke tanah, langsung diubah dan diangkat ke bertemu Tuhan selama-lamanya. Waktu itu udah gak pakai cellphone kita udah semua mati, ya. Udah gak ada bunyi-bunyi cellphone dan semuanya komunikasi, ya, dengan modem Roh Kudus, ya. Oke, jadi cellphone sudah gak bunyi. Jadi sampai sini dapat kita simpulkan bahwa pada saat rapture tubuh fana ini sudah tidak ada, diubah menjadi tubuh yang baru. Nah, perhatikan, indikasinya di mana? Sebab itu kita tidak setuju dengan golongan dispensasional atau yang disebut golongan premilenialis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, mereka mengatakan bahwa setelah orang Kristen diangkat ke angkasa, di situ bersama-sama Tuhan Yesus selama 7 tahun. Ini premil, ya. Sebab mereka percaya orang Kristen gak ikut mengalami sengsara besar. Jadi kapan diangkatnya? Diangkatnya sebelum sengsara besar. Sebelum kesengsara besar, Tuhan datang mengangkat kita. 7 tahun. Menurut kitab Daniel, mereka percaya 7 tahun secara urufiah. Setelah 7 tahun, balik lagi ke bumi. Memerintah bersama Tuhan Yesus 1000 tahun di bumi ini. Ya, ini. Kalau yang premil tapi mid tribulation, mereka mengatakan no, bukan 7 tahun tapi 3,5 tahun. Menderita dulu 3,5 tahun, 3,5 tahun yang lagi murka, lagi hebat-hebat itu baru diangkat. Jadi selama di angkasa berapa lama? 3,5 tahun, baru turun lagi ke bumi ini. Pemerintah bersama Tuhan Yesus, dia sebagai raja,
kita semua sebagai raja-raja kecil selama 1000 tahun kali 365 hari. Kita nggak setuju dengan konsep seperti itu. Ya. Jadi saudara, jangan saudara berharap kelak saudara akan menjadi raja bersama Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru. Agak aneh nggak saudara? Orang Kristen turun lagi ke bumi dengan tubuh kebangkitan, lalu pemerintah orang-orang non-Kristen yang tubuhnya fana. Jadi di bumi ini ada dua jenis manusia. Orang Kristen tubuhnya tubuh kebangkitan yang kekal, orang non-Kristen tubuh yang fana. Saudara, ini gak logikal dan gak ada dalam Alkitab. Saya harap saudara mengerti tujuan hidupmu di dunia ini bukan menunggu Yesus datang dan kamu jadi raja. Jangan mengharapkan misalnya Andi bilang gua mau dapat California, Paul bilang gua dapat New York. Cita-citamu bukan itu. Tuhan menebus kita, membeli kita dengan darah yang kudus, bukan supaya kita menjadi raja kecil, memerintah bersama Dia, ya, dan kemudian menegakkan keadilan dan kebenaran menurut politik dunia, tapi sedikit baru, versi baru, memerintah orang-orang non-Kristen. Bukan itu goal hidup kita. Yesus menjadi raja bukan politis, ya, bukan bersifat buminya. Jadi cita-cita kita, harapan kita adalah menjadi saksi. Itu goalnya, tujuan hidup orang Kristen. Menjadi saksi Kristus di muka bumi ini untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa, ya, membawa orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan, mendapatkan hidup kekal. Itu goal. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Itu tanda murid yang sejati. Tanda murid Kristus yang sejati apa? Yohanes 19 ayat 8 berkata, hendaklah dalam hidupmu berbuah lebat. Berbuah lebat, perkataan, perbuatan, dan kabaran Injil memenangkan jiwa. Dan itulah tandanya murid Kristus yang sejati, yang memuliakan Bapa. Amin. Jadi jangan saya tanya, apa cita-citamu kalau Tuhan kasih banyak umur? Liburan jalan-jalan boleh aja, ya. Keliling dunia boleh aja, ya. Mengumpulkan harta yang banyak, bukan itu. Tadi Ani cerita kenalannya, 3 orang saudara meninggal dalam 1 tahun dari COVID karena sakit cancer. Orang kaya raya, gak dibawa, ya. Tapi pekerjaan saudara bagi kerajaan Tuhan dan kebenarannya itu bernilai kekal, itu mulia, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 24. Matius 24 ayat 30 dan 31. Ya. Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan Dia, Tuhan, akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Jadi bukan 1 orang, tapi banyak. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Oh, bukan bunyi kecil-kecilan, dahsyat. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, orang percaya, dari keempat penjuru bumi. Dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, semua akan dikumpulkan. Ayat 40 dan 41. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, Matius 24 konteksnya adalah soal khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Sebelum Kristus datang kedua kali akan ada masa sengsara besar. Sekali lagi kita tidak tahu berapa lama, sebab Alkitab tidak menyebutkan. Istilah 7 itu istilah sempurna. Tapi Yesus bilang, demi orang-orang percaya, waktunya akan diperpendek. Saya harap sangat-sangat pendek, ya, karena memang masa itu sangat-sangat sengsara.
Nah, masa sengsara itu digambarkan seperti seorang wanita hamil yang mau bersalin. Saudara yang pernah melahirkan anak pasti tahu waktu kontraksi pertama. Ya. Ini kira-kira Putin, Rusia menyerang Ukraina, ini kontraksi berapa nih? Ada begitu banyak tanda. Ada perang antar bangsa, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada sakit penyakit, ada nabi palsu, guru palsu, dan lain-lain. Terus kontraksinya. Sampai kontraksi berapa melahirkan? Yang laki jangan jawab, juga tahu melahirkan. Kontraksi ke-10 misalnya, pembukaan 10. Pembukaan 10 itu bayinya menangis. Nah, itu sangkakala. Jadi kita sedang menantikan kapan nih sangkakala ditiup nafiri. Pada saat itulah dikatakan Tuhan Yesus datang dengan seluruh pasukan malaikatnya. Yang pertama, orang-orang yang sudah percaya, sudah mati dulu. Itu yang kita akui pengakuan iman rasuli gereja yang kudus dan am, universal, di mana-mana, seluruh ujung bumi dikatakan, semuanya. Lalu yang sisa kita yang percaya masih hidup, rapture. Ayat 40 dan 21 tadi jelaskan soal rapture, pengangkatan. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Yang di batu kehilangan, 1 diangkat, 1 ditinggal. IGNC berapa orang yang ditinggal aku tidak tahu. Tapi pasti ada sebagian yang diangkat, sebagian yang ditinggal. Yang ditinggal itu adalah orang yang tidak percaya atau yang tidak sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya adalah mereka yang sudah di dalam Tuhan, menjadi milik Tuhan. Itu diangkat supaya dipisahkan sebelum penghakiman akhir. Pemisahan antara lalang dan gandum, kambing dan domba. Itu rapture. Jadi saudara, dari teks yang kita baca, ya, kita tidak setuju dengan golongan pre-trib yang mengatakan bahwa rapture akan terjadi sebelum masa sengsara. Tidak, kita yakin orang Kristen akan mengalami sengsara, tapi demi orang percaya akan diperpendek. Jadi bukan sebelum masa sengsara, tapi sesudah, yaitu pas pembukaan ke-10, sangkakala dibunyikan. Dan kita percaya bahwa rapture ini bersifat terbuka, bukan tertutup, bukan rahasia. Golongan premil dan pre-trib mengatakan, ya rapture itu akan berlangsung secara rahasia. Kita nggak tahu, tiba-tiba saudara kita di rumah 5 orang jadi 3 orang, hilang atau kemana. Lalu tiba-tiba di kantor yang 100 orang, tiba-tiba jadi sisa 30 orang, 70 orang, tiba-tiba hilang. Rahasia. No, di sini mengatakan terbuka, bukan rahasia. Kenapa mereka mau percaya rahasia? Sebab mereka tidak bisa menjawab. Kalau orang Kristen diangkat ke angkasa 7 tahun, Yesus datang mengangkat dan balik lagi. Berarti kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini bersifat double, berganda. Dan itu tidak ada disaksikan di Alkitab. Silakan. Kalau rahasia kan Yesus belum datang, tiba-tiba hilang. Nanti Yesus datang baru setelah 7 tahun membangun kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau nggak rahasia, datang 7 tahun balik lagi, nanti 1000 tahun balik lagi. Jadi kedatangan Yesus itu berganda. Itu yang tidak dijelaskan oleh Alkitab. Saudaraku, dari 3 bagian Alkitab ini, 1 Tesalonika 4, 1 Korintus 15, dan Matius 24, sangat-sangat jelas bahwa rapture itu berkaitan erat dengan kedatangan Yesus kedua kali setelah nafiri atau sangkakala dibunyikan. Dan kemudian rapture itu berlangsung berkesinambungan, berurutan, bersamaan. Kedatangan Tuhan, lalu yang mati itu bangkit, lalu yang hidup itu diangkat, lalu pemisahan gandum dan lalang, orang percaya dan tidak percaya, lalu penghakiman akhir, dan yang percaya akan masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan selama-lamanya. Bukan 7 tahun, selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, selama-lamanya. Dan yang tidak percaya akan dihukum kekal selama-lamanya. Sudah jelas? Jadi ada sebuah kesinambungan dan berurutan.
Sebab itu saudaraku, mari. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Yang pasti, Dia akan datang kembali. Itu pasti. Sebab dalam hidupnya Tuhan Yesus ada 6K dan 5K sudah terjadi. Kelahiran, kehidupan yang penuh mujizat, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kebangkitan pada hari ketiga, kenaikan ke sorga pada hari ke-40 setelah kebangkitan. 5K yang ajaib sudah terjadi. Tinggal tunggu 1K. Apa itu? Kedatangan kedua kali. Kalau 5K sudah terjadi dan bisa dibuktikan dalam fakta sejarah yang tidak bisa disangkal manusia, maka K yang ke-6 pasti akan terjadi. Gak ada yang tahu kapan, jangan menebak. Yang pasti berjaga-jagalah. Kalau saudara sudah percaya, setialah beribadah, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, berbuah bagi Tuhan. Amin. Yang belum percaya, jangan ragu. Yang masih ragu-ragu, cepat minta Tuhan memberi saudara iman yang teguh. Jangan ragu, jangan menyesal. Sebab kamu tidak tahu waktunya kapan. Bisa Tuhan datang dulu atau kamu pergi dulu. Seperti tadi disaksikan Andi ada 3 yang dia kenal yang meninggal. Juga Pak Amfri tadi bilang ada seorang teman yang baru tadi pagi meninggal, masih muda. You tidak tahu. Ya. Jadi yang tadi, Tuhan Yesus masih lama lah datang ya, kok masih lama, masih banyak kesempatan, belum tentu. Besok kamu bisa pergi, amin. Kalau malam ini saudara harus meninggal dunia, kamu yakin nggak 100%? Kamu pasti sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja, menolong kami semua yang sudah sungguh-sungguh percaya agar kami setia, agar kami tidak menafsir ini dan itu secara spekulatif, tapi kami fokus sebelum kedatangan-Mu kedua kali. Kami menjadi saksi-Mu yang tekun, yang rajin, yang setia memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, seharusnya kami lebih banyak bersyukur dan menghargai kesempatan itu. Dan bagi kawan-kawan yang masih ragu, yang belum sungguh-sungguh percaya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah anugerah iman. Janganlah mereka ragu, tapi sungguh-sungguh percaya secara sungguh-sungguh dari dalam hati mereka. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat yang sudah terbukti dari kehidupan-Mu yang penuh mujizat, kematian-Mu yang penuh mujizat, kebangkitan-Mu yang penuh mujizat, dan kenaikan ke sorga yang penuh mujizat. Ya Tuhan, kasihani saudara-saudara kami yang belum percaya. Bukalah hati mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang akan datang kembali di hari kiamat nanti. Kami mengucap syukur dan meminta berkat Tuhan.